Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ Kecamatan Harjamukti. Nah, kegiatan ini terselenggara atas kerjasama seluruh KKG yang ada di Harjamukti, termasuk KKG Gugus 5 Argasunya. Nah, disupport atau didukung langsung oleh pemerintah Kota Cirebon dan Dinas Pendidikan, ya, khususnya ini pemerintah Kota Cirebonnya dengan Dinas Pendidikannya, ya. Nah, sehubungan dengan itu di Gugus 5 diantaranya adalah di SDN Kedung Grisik. Nah, kerjasamanya juga ini pembelajaran jarak jauhnya nanti seluruh guru-guru yang nanti tampil itu nanti akan diupload atau nanti ditayangkan, ya, ditayangkan melalui channel YouTube yang kalian nanti bisa melihat secara live-nya, ya, atau bisa nanti tayangan ulangnya kalau misalkan tidak sempat langsung, itu melalui channel YouTube. Dan di bawahnya itu di samping atau di bawahnya gambar atau logo YouTube itu ada linknya, ya. Baik, nah anak-anak semua, ini untuk mengingatkan kembali bahwa kegiatan atau pembelajaran jarak jauh ini karena sehubungan dengan pandemi yang masih terjadi di Indonesia, ya. Nah, pemerintah melalui jargon atau slogan-slogannya, ya, itu diantaranya adalah protokol kesehatan untuk menganjurkan kita untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, diantaranya jargon atau slogannya adalah prokes gaya hidup baru atau new normal, ya. Nah, ini Bapak membuat slogannya, ya. Ini ayo taati, kemudian ayo peduli. Anak Indonesia selalu menjaga kesehatan dan anak Indonesia mewujudkan mimpi, mengukir prestasi. Itu dia, ya. Nah, ini ngomong-ngomong mengenai jargon atau slogannya, ini ada yang harus selalu diperhatikan, ya, oleh anak-anak semua, terutama sekali warga negara Indonesia khususnya. Ini mengenai 3M, ya. 3M itu yang pertama adalah memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, kemudian yang ketiga menjaga jarak minimal 1,5 meter. Untuk apa? Ya, karena di Indonesia pada umumnya itu masih dengan adanya pandemi COVID-19 atau COVID-19, khususnya di Cirebon juga masih ada, ya. Nah, Bapak ingatkan lagi, ini 3M ini insya Allah mudah-mudahan selalu kita laksanakan, ya. Baik, kemudian ini Bapak akan mengenalkan dulu selayang pandang ini mengenai pembelajarannya. Kebetulan pada kesempatan kali ini yaitu pembelajaran di kelas 5 semester 1 tema 3 tentang makanan sehat, kemudian subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan, dan di pembelajaran 3 dan 4 pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, ya anak-anak, ya. Baik, nah kemudian ini untuk ngomong-ngomong supaya ada istilah tak kenal maka tak sayang, makanya mudah-mudahan ini Bapak perkenalkan dulu, ya, supaya nanti mudah-mudahan juga ada istilahnya sih mengenal, supaya insya Allah nanti bisa menyayangi satu sama lain, ya, dalam artian antara kita sesama manusia, ya. Baik, nah ini dia, ini wajah Bapak, ya, ini wajah Bapak. Nah, namanya yaitu Maman Suparman SPD. Bapak ngajar atau mendidik di guru kelas 5 bertempat tugas yaitu di SD Negeri Kedung Grisik, ya. Baik, tanpa basa-basi perkenalan biodatanya. Nah, sebelum berlanjut ke tema atau pembelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini, kita selaku umat manusia dan selaku umat beragama, sebelum memulai aktivitas yang akan dilaksanakan, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum memulainya, ya anak-anak, ya. Silakan nanti bisa dibaca atau bisa berdoa di dalam hati. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, selesai. Baik, sebelum kita berlanjut ke kegiatan inti yang akan kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini, alangkah baiknya anak-anak semua siapkan terlebih dahulu alat-alat tulisnya ya, buku-bukunya, kemudian pensil, pulpen, dan jangan lupa buku cetak yang tema 1 yang organ gerak hewan dan manusia. Nah, itu dia ya. Baik, kita teruskan kegiatannya. Nah, sebelum berlanjut lagi ke temanya, ke pembelajaran intinya, kita terlebih dahulu telaah dulu ya. Kita mengarahkan kepada tujuan dulu, karena segala sesuatu juga harus ada tujuannya anak-anak ya, supaya nanti terarah dan terukur. Baik, tujuan pembelajarannya yaitu menggali informasi dari bacaan, siswa mengidentifikasi ya, menelaah kalau identifikasi itu pembangunan sosial budaya di Indonesia. Yang kedua, merancang iklan elektronik. Siswa menjelaskan macam dan bagian-bagian yang dibutuhkan dalam iklan layanan masyarakat. Ini tentunya mengenai iklan elektronik ya, yang pada pertemuan sebelumnya sudah diajarkan, dibahas. Nah, yang lebih khususnya lagi sekarang mengenai iklan layanan masyarakat. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mengidentifikasi manfaat keragaman dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia. Baik, anak-anak, kita sudah mengetahui tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita masuk ke dalam pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai menggali informasi dari bacaan ya. Ini pada kegiatan ini ayo membaca. Kalian bisa lihat atau baca nanti supaya mencocokkan barangkali nanti ya. Bahan bacaannya itu di halaman 96 buku siswa ya, kelas 5. Ini mengenai perkumpulan petani pemakai air. Kita baca sama-sama ya. Saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal, kita berbicara tentang keberadaan petani lokal di dalam sebuah daerah. Membeli buah-buahan atau sayuran lokal berarti membantu memberdayakan petani. Ternyata saat ini banyak petani yang tergabung dalam sebuah organisasi perkumpulan petani pemakai air atau yang dikenal dengan P3A. Setiap desa yang memiliki area irigasi dianjurkan membentuk organisasi P3A. Pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Paragraf pertama. Ini paragraf keduanya. Organisasi petani irigasi atau P3A tidak tergantung pada pihak luar, berkembang secara perlahan dan bertahap, dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan, tetapi tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan. Organisasi petani pemakai air harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak zaman dahulu telah diterima oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Baik, kita berlanjut. Anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan serta sesuai dengan pengalaman orang lain kalau memang sesuai dan manfaat. Selain itu, organisasi ini juga ikut menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Organisasi petani pemakai air bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani.
baik yang dapat dikerjakan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Organisasi ini memberikan pelayanan kebutuhan petani terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya. Dalam tahapan perkembangannya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian, saprotan ya nama lainnya, dan sebagainya maupun dalam upaya pemasaran. Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Baik, anak-anak, itulah tadi mengenai kegiatan kita dalam Ayo Membaca mengenai Perkumpulan Petani Pemakai Air yang disingkat menjadi P3A. P3A. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai menggali informasi dari bacaan. Nanti anak-anak juga akan diarahkan untuk apa sih informasi yang terkandung dalam teks atau bacaan yang tadi sudah dibaca bersama-sama ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari teks yang tadi dibaca bersama-sama, anak-anak, informasi dari teks bacanya yaitu organisasi P3A merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Baik, itu tadi informasi dari bacaan yang sudah kita baca sama-sama ya. Oke. Nah, kita beranjak ke identifikasi sosial budaya anak-anak ya. Ini ada 4. Nah, ada 4 identifikasi atau telaah ya, atau menelisik ya, meneliti mengenai sosial budaya. Ini ada 4. Yang pertama atau ke-1, organisasi P3A dibentuk oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik. Spesifik itu khusus. Nah, di daerah masing-masing. Ini berarti setiap organisasi P3A berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain ya. Kemudian identifikasi sosial budaya yang keduanya adalah para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota petani pemakai air. Hal ini berarti bahwa dalam organisasi tersebut anggotanya bisa terdiri dari siapa saja yang memiliki perbedaan. Nah, di antara tadi yang sudah dibacakan, identifikasi ke-1 dan kedua, bisa kalian lihat itu ada kalimat yang dicetak miring cetaknya. Itu sengaja untuk mencirikan bahwa itu informasi-informasi pentingnya ya. Pak, itu ada yang kosong, yang ketiga dan keempatnya. Yang ketiga dan keempatnya itu nanti buat kalian isi ya. Silakan identifikasi, telaah atau cari mengenai sosial budaya yang ada di lingkungannya ya. Jadi silakan kalian cari ya. Selamat mencari, selamat mengidentifikasi anak-anak. Kita berlanjut lagi. Nah, setelah tadi mengidentifikasi, kita pada pembangunan sosial budaya ya, manfaatnya ini. Nah, manfaatnya petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi dan keadaan dirinya sendiri. Nah, ini dia. Kemudian nomor 2, nomor 3 dan nomor 4-nya seperti yang tadi mengenai identifikasi sosial budaya. Nomor 2, nomor 3 dan nomor 4-nya nanti kalian bisa isi sendiri ya. Setelah tadi melihat identifikasinya, kemudian ada contoh mengenai manfaat pembangunan sosialnya, itu yang nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4-nya. Insya Allah kalian bisa nanti mengisinya mengenai manfaat pembangunan sosial budaya ya. Baik, nah kita berlanjut kepada pembuatan iklan layanan masyarakat. Ini seperti yang sudah diajarkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya anak-anak ya, bahwa iklan
atau dalam bahasa Inggrisnya advertisement itu sering muncul ya. Kebanyakan kalau yang ada di televisi, karena kita sedang belajar mengenai iklan elektronik, yang ada di televisi itu iklannya iklan komersil, iklan niaga, iklan yang berjualan gitu ya. Mereka menampilkan iklan-iklan yang berisi tentang tawaran-tawaran kepada masyarakat untuk membeli produk atau produk ya, bermacam-macam. Ada yang produk rumah tangga, ada yang produk pendidikan, kemudian karyawan dan sebagainya, termasuk juga iklan-iklan niaga tentang fashion atau pakaian begitu ya. Itu sering bolak-balik warawiri, khususnya di televisi. Dulu bagaimana Pak, ada di radio, namanya juga iklan elektronik, tapi kalau misalkan yang di radio itu cuma sebatas audio saja, tidak dengan visual. Nah, tetapi kalau yang ada di televisi itu plus atau termasuk dengan visual, makanya iklan layanan elektronik audio visual yang ada di televisi itu. Nah, khususnya yang sekarang kita pelajari, yang kita bahas adalah mengenai iklan layanan masyarakat. Nah, sebelum kita menginjak kepada persiapan pembuatan iklan layanan masyarakatnya, Bapak akan memberitahu terlebih dahulu ini mengenai iklan masyarakat ya. Berbeda enggak dengan yang iklan niaga Pak? Insya Allah berbeda. Nah, memang ada perbedaannya. Sekali lagi, kalau iklan niaga itu adalah iklan perdagangan, jadi sifatnya komersil, menjual. Tetapi kalau iklan layanan masyarakat adalah sifatnya menginformasikan, memberi pengumuman, dan bisa ke arah mencerdaskan ya. Walaupun memang iklan niaga juga bisa mencerdaskan, karena disitulah kreasi bekerja sama dengan daya hayal, barangkali daya hayal beli dipertemukan jadi satu, berkolaborasi, jadilah iklan niaga. Pun dengan yang ada di iklan masyarakat itu terdiri dari olah kolaborasi antara kreasi, kemudian kondisi yang terjadi biasanya seperti sekarang yang sedang kita rasakan ini, ada pandemi yang terus berlanjut, pandemi yang belum kunjung hilang ya. Itu banyak sekali iklan-iklan masyarakat atau layanan masyarakat yang ada ya, diantaranya juga di televisi. Di koran ada tidak? Ada, itu kan ya, iklan layanan masyarakat di media cetak ya. Nah, macamnya, ragamnya juga banyak anak-anaknya iklan layanan masyarakat itu. Nah, termasuk yang nanti akan dibahas khususnya mengenai pembuatan iklan layanan masyarakat ya. Yuk kita sama-sama telaah ya, kita sama-sama tengok, kita sama-sama pelajari apa saja sih yang menjadi persiapan dalam pembuatan iklan layanan masyarakat. Nah, ini sudah ada lingkaran biru dengan garis tepinya yang berwarna putih ya. Nah, hal-hal yang dibutuhkan dalam iklan layanan masyarakat ini dia. Nah, ini yang pertama tentunya harus ada judul iklan ya, karena penentuan untuk nanti mengambil langkah-langkah yang supaya berkreasinya terarah dan terukur dalam hal pembuatan iklan layanan masyarakatnya. Nah, makanya di situ mutlak diperlukan judul iklan ya, itu dia. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, kemudian setelah judul iklan ditemukan atau judul iklan disiapkan, setelah itu merancang naskah iklan ya. Nanti alurnya, ceritanya, kemudian nanti pesannya, pengumumannya itu nanti ada di naskah iklan. Selanjutnya setelah naskah iklan itu ada jumlah pemeran dalam iklan. Ada pemerannya Pak? Ada, seperti film ya, karena nanti ada beberapa adegan yang akan diperankan oleh tokoh. Nah, makanya dalam pembuatan iklan layanan masyarakat ini tentunya memerlukan pemeran ya.
Nanti pemeran-pemeran yang ditampilkan akan memerankan sebuah cerita atau tokoh yang nanti berdialog atau mengucapkan sesuatu berdasarkan naskah iklan yang nanti akan disampaikan kepada kita pemirsa yang menontonnya. Oke. Nah, lanjutkan. Ini setelah naskah iklan dirancang, tentunya dalam hal pembuatannya ya. Nanti ada si pembuat naskah itu merancang naskah selanjutnya yang tentunya berhubungan dan akan dipergunakan oleh pemeran dalam dialog yang diperankan nanti. Nah, nah setelah itu sketsa gambar berdasarkan naskah. Nah, ini juga diperlukan ini untuk merancang gambar-gambar atau sketsa dalam bentuk sketsa ya, tentunya untuk bisa diterjemahkan atau nanti ditampilkan supaya lebih gampang atau mudah dimengerti. Baik. Nah, selanjutnya ini setelah jumlah pemeran dalam iklan tersebut sudah ditentukan dan tentunya peran-peran juga sudah ditentukan ya. Nanti itu ada pemilihan karakter atau tokoh. Nah, ini juga penting untuk lebih memperkuat bahwa iklan yang disampaikan harus betul-betul bisa diterima dan informasinya tidak salah, begitu. Oke, itu mengenai persiapan pembuatan iklan ya anak-anak ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, nah ini dia. Ini sudah ada gambar mengenai beberapa teman-temannya. Ini gambar ya, gambar-gambar teman-teman kalian atau teman-teman kita yang berada di Indonesia, di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, terlihat dari baju adat yang dipakai. Nah, tercermin juga, tertulis juga dalam kalimat di atasnya, keragaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Nah, itu dia ya. Bapak akan memberitahu mengenai keberagaman Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Nah, ini dia. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam bentuk keberagaman, seperti keberagaman wilayah, ras, golongan, jenis kelamin, agama, kemudian adat istiadat hingga budaya. Keberagaman yang menjadi bagian dari kehidupan ini harus dijaga demi persatuan dan kesatuan bangsa tentunya. Ya, nah anak-anak, ini mengenai keberagaman sosial budaya di Indonesia, Bapak ingatkan lagi dan mudah-mudahan kalian istilahnya mengingat juga ya. Ini mengenai khususnya keberagaman sosial budaya Indonesia. Diakui oleh internasional dunia, memang Indonesia itu tidak hanya ragam, tetapi memang betul-betul dari keragaman itu kaya ya dengan sosial budaya. Nah, ini salah satunya ditampilkan dengan gambar baju adat yang itu cuma beberapa, ada sekitar 7, itu masih luar biasa banyaknya, termasuk ada bahasa daerah, makanan daerah, kemudian rumah adat, kemudian juga tari-tariannya, kemudian juga pusakanya atau benda-benda keramatnya, kemudian banyak lagi ya, termasuk juga tentunya mengenai kalau sekarang lagi musim obat, nah karena banyak terkendala atau terjadi penyakit-penyakit dari corona itu ya. Nah, termasuk juga ada obat-obat tradisional di beberapa macam daerah, ada obat-obat tradisional yang dipercaya dan mereka buat oleh atau diciptakan oleh nenek moyangnya begitu. Nah, diantaranya juga keberagaman mengenai obat-obatannya ya. Baik, kita teruskan. Nah, mengenai tadi keberagaman budaya ini ada diantaranya disebutkan tentang faktor pembentuk yang membentuk ya. Kenapa ada keberagaman di dalam budaya ya. Nah, ini dia Bapak sudah memetakan atau membuat sebuah sketsanya. Ini ada kurang lebih 4. Yang pertama, faktor pembentuknya yaitu mengenai lingkungan fisik daerah. Lingkungan fisik yang ada di masyarakat ini turut
memengaruhi keberagaman. Contohnya orang-orang yang tinggal di pantai, kemudian dataran rendah atau pegunungan, mempengaruhi ragam mata pencarian dan tradisi sosial budaya yang itu mengenai lingkungan fisik daerah. Kemudian yang kedua, ini mengenai agama atau keyakinan. Tentunya masyarakat Indonesia dong bangga ya kita ini secara keyakinan atau agama tidak hanya Islam, Kristen atau Buddha saja, termasuk juga Hindu dan ada juga Konghucu ya. Baik, kemudian yang ketiga ini keberagamannya atau faktor pembentuknya mengenai kehidupan sosial budaya. Apa itu kehidupan sosial? Nah, di daerah di sebuah daerah mempunyai perbedaan kehidupan sosial budaya dengan daerah lain sehingga menimbulkan keberagaman. Artinya di antara atau di salah satu tempat atau di salah satu daerah dengan daerah yang lain tentulah kehidupan sosial budayanya berbeda. Nah, itu dia ya. Di antaranya juga mata pencaharian, kemudian tadi keseniannya, termasuk ragam makanan daerahnya, kemudian adat istiadat juga ya. Nah, yang terakhir ini mengenai faktor pembentuknya yaitu tentang faktor sejarah. Ini tentunya sangat mendukung juga ya mengenai faktor pembentuk keberagaman budayanya. Karena misalnya dalam sebuah wilayah yang menurut sejarah menjadi penyebaran Islam, maka di sana ditentukan atau ditemukan berbagai hal yang bernapaskan Islam seperti bangunan, kemudian adatnya juga ya, dan lain-lain. Itu dia mengenai faktor pembentuk keberagaman budaya yang tadi sudah ditampilkan, dan mudah-mudahan bisa dimengerti anak-anak ya. Oke. Nah, setelah itu kita menginjak kepada manfaat keberagaman budayanya. Nah, Pak, ini ada yang kosong lagi, jangan-jangan untuk diisi. Insya Allah mangga supaya nanti lebih belajarnya lebih bisa dipahami. Karena kalau misalkan tidak ada latihan, kemudian tidak ada soal, nanti pembelajarannya bisa mudah lupa. Oke, ini manfaat keberagaman yang pertama dari budaya tersebut. Memang sudah membuatnya ya. Ini ada menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Ini salah satunya adalah dari keberagaman budaya ya. Kenapa wisatawan asing datang? Karena mereka tertarik dengan budaya kita. Misal mereka tertarik dengan budaya Jawa. Di Jawa itu ada Yogyakarta, kemudian ada Solo, ada di Semarang juga ada. Nah, mereka sangat tertarik dengan beragam budaya yang ada di kita. Itu mengenai kalau yang tadi disebutkan mengenai faktor faktor pembentuk ya, itu mengenai kehidupan sosial budaya. Nah, dari kehidupan sosial budaya diantaranya masih banyak ya, diantaranya kenapa wisatawan asing datang ke dalam negeri kita ya untuk berkunjung. Nah, yang lainnya yang tiga ini bisa kalian nanti isi mengenai manfaat keberagamannya, tentunya berdasarkan dari yang tadi sudah disebutkan sama Bapak ya. Dari mana? Dari faktor pembentuk keberagaman ya. Silakan nanti dicari contohnya yang lebih khususnya tentang manfaat keberagaman budaya dari faktor pembentuk keberagaman yang tadi sudah disebutkan. Oke, nah ini dia, ternyata ini kita sudah masuk kepada kesimpulan kegiatan pembelajaran anak-anak ya. Nah, kesimpulan yang pertama dari teks yang sudah dibaca, siswa lebih memahami organisasi P3A ya, yang merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Persiapan pembuatan iklan, ini kesimpulan yang kedua ya. Iklan elektronik tentunya atau iklan layanan masyarakat meliputi penentuan atau pembuatan judul iklan, kemudian naskah iklan, jumlah pemeran, kemudian naskah iklan juga nanti ditulis oleh seorang penulis ya. Nanti kemudian ada sketsa gambar berdasarkan naskah dan
tokoh atau karakter yang akan nanti ditampilkan ya dalam pembuatan iklan layanan masyarakat nanti ya. Itu kesimpulan yang kedua. Kemudian kesimpulan yang terakhir, yang ketiga, itu menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Tentunya ini mengenai manfaat ya, manfaat keberagaman itu salah satunya. Oke ya, itu karena sudah menginjak kepada kesimpulan dan ternyata ini sudah berada di penghujung acara pembelajaran. Singkat memang anak-anak semua ya, karena memang jadwal terarah terukurnya memang harus dibiasakan seperti begini, singkat, padat, dan mudah-mudahan jelas bisa diterima ya. Kalian bisa memutar kembali atau mengulang kembali sekiranya diperlukan pembelajaran kali ini. Sekali lagi Pak Maman mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.